Oke, Umi dilaser skripnya ya sayang ya. Menghargai keberagaman sosial di Indonesia. Nah, seperti yang Umi Dila jelaskan kemarin, alamin tinggal di Indonesia dan diberkati. Contohnya kemarin seperti apa? Ada yang masih ingat keberagamannya di Indonesia ada apa aja kemarin? Ada yang masih ingat keberagaman bahasa daerah? Ada yang masih ingat nggak? Selain bahasa daerah ada apa lagi? Tarian daerah, ya kan? Ya enggak? Ya. Apalagi? Sunda, Jawa, Lampung. Ya, selain tarian daerah, apalagi keberagamannya? Tari sembah. Tari Sembah. Sembah. Ya, terus ada keberagaman apa lagi? Tari sembah. Keberagaman bahasa daerah, ya kan? Ya enggak? Keberagaman ya enggak? Iya. Terus ada apa lagi yo? Keberagaman apa lagi? Musik, pinter ya. Nah ya, tapi selain itu ternyata masih ada beberapa keberagaman lain. Ada pakaian adat, rumah adat, ternyata ada juga keberagaman makanan khas daerah. Ya pinter ya. Nah tuh di Indonesia memiliki makanan khas daerahnya masing-masing. Ya, biasanya cara membuatnya tidak rumit, yang sederhana dan juga mudah diperoleh. Berikut ini contoh makanan khas Indonesia. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh makanan khas Indonesia? Sambal terasi. Sambal terasi, makanan khas mana tuh? Coba yang lain. Rendang, makanan khas mana rendang? Bali. Rendang itu makanan khas Sumatera Padang, Sumatera Barat atau Padang ya. Terus apa lagi? Apa sayang? Oh, kalau empek-empek itu makanan khas daerah mana coba? Palembang. Bentar. Ada apa? Nasi uduk. Nasi uduk bukan makanan khas daerah itu sayang. Ada lagi namanya bubur Manado. Itu dari Sulawesi Utara. Coba yang lain. Tahu ini nggak gudeg nggak? Tahu gudeg? Ada yang tahu gudeg? Tahu. Ya, gudeg. Makanan khas daerah. Jogja, pinter. Iya ya. Jadi beberapa sudah kita sebutkan beberapa contoh makanan khas dari Indonesia ya nih. Yang dari Sumatera Barat, ada Bika Ambon dari Sumatera Utara, ada empek-empek dari Sumatera Selatan, ada juga mie Aceh dari Nanggulu Aceh Darussalam atau dari Aceh. Ada juga Bika Ambon. Ya, papeda itu dari Papua dan masih banyak lagi. Papeda. Sekarang tari daerah, kelompok dan berpasangan seperti yang sudah kita pelajari. Ya, kemarin sudah Umi Dila minta untuk bernyanyi dan memperagakan sedikit tari lagu apa? Lagu Lilir. Iya, betul. Tari berpasangan itu tari yang biasanya
Ya, biasanya dibawakan oleh putra dan putri, ya, laki-laki dan perempuan. Sedangkan tari kelompok itu biasanya dilakukan berkelompok, ya, atau tidak hanya berdua, ya, bareng-bareng. Oke. Contoh tari pergaulan yang berpasangan. Coba, tari apa ya kira-kira tari yang dilakukannya dengan cara berpasang-pasangan? Tahu nggak? Contoh tari yang dilakukan secara berpasang-pasangan. Nah, contohnya misal ada tari keruhan dari Jawa Barat nih dilakukan oleh, ini namanya tari berpasangan ya, laki-laki dan perempuan. Ada juga tari mangket dari Sulawesi. Ini tari berpasangan laki-laki dan perempuan, dan juga dia tari berkelompok karena tidak hanya oleh dua orang, ya, dilakukan oleh lebih dari dua orang. Nah, biasanya tari yang digunakan itu menggunakan beberapa variasi. Yang pertama ada serempak, bersusulan, berlawanan, dan lain-lain. Nah, pertanyaan Umi Dila, biasanya ketika kita menari, kita diiringi oleh lagu, diiringi oleh lagu daerah, ya nggak? iya. Nah, lagu daerah itu biasanya diiringi oleh musik, ya nggak? Musik Iya, musik. ya. Biasanya juga musiknya itu dihasilkan oleh apa? Musik daerahnya masing-masing, benar nggak? Ya nggak? Ternyata anak-anak dan dapat juga diserap. Pemantulan bunyi. Jadi pemantulan bunyi itu terjadi ketika bunyi itu mengenai dinding atau permukaan yang ya. Ingat ya. Bunyi dipantulan ketika mengenai permukaan yang keras. Iya, sedangkan bunyi juga dapat diserap jika dia mengenai bahan-bahan yang lunak. Kalau pemantulan dia mengenai permukaan yang keras, kalau penyerapan atau bunyi dapat diserap ketika dia mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Ya, benda yang dapat menyerap bunyi itu disebut peredam bunyi. Coba Umi Dila tanya lagi, ketika pemantulan bunyi terjadi ketika apa? Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai permukaan yang lunak yang padat. Kalau lunak itu namanya penyerapan bunyi. Coba ulang lagi. Bunyi dapat dipantulkan ketika bunyi mengenai permukaan yang keras, yang tebal atau padat. Ketika bunyi dapat diserap ketika bunyi mengenai permukaan yang lunak atau berongga. Ya, tadi bunyi bahan yang dapat mengenai bunyi dan dapat menyerap itu disebut dengan peredam bunyi. Paham semua sebelum Umi Dila lanjut lagi? Sudah paham semua belum? Paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, berarti sudah paham ya. Kalau gitu Umi Dila lanjut. Nah, pemantulan bunyi itu dibagi
bagi-bagi juga ya, mohon maaf. Ada yang namanya gaung dan ada yang namanya gema. Gaung. Nih, kalau gaung begini nih gambarnya nih. Ini ada gambar apa nih? Gua. 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 Kalau gema ini orang lagi berteriak di apa namanya tempat yang sawah. Nah ya boleh sawah atau yang lain. Ini dapat menyimpulkan bedanya gaung dan coba ketika kalian apa namanya mengeluarkan suara ke gua, suara yang dihasilkan itu jelas nggak biasanya? Jelas. Yes. Yang benar. Tadi mama juga nggak dibahas. Misalkan kalian berteriak di tempat yang sangat luas. Apa yang akan terjadi? Cuma 10 detik bisa langsung diangkat kalau gema akan dengar sehingga bunyi yang terdengar tidak menjadi jelas ya. Gaung itu biasanya berbunyi sekitar 10 sampai 20 meter. Nah, ini biasanya sama bunyi aslinya, misalkan nih kita kemari. Nah, bunyi pantun yang akan dihasilkan di gaung ini dia akan kemari itu tidak terdengar ini. Kemari ya, kalian rasakan ketika kalian berada di gua ya. Nah, selanjutnya gema. Gema itu apa? Gema itu adalah dengar setelah Suaranya udah putus-putus sampai berisik. Ya Umi, putus-putus suaranya berisik. Iya, putus-putus suaranya. Ya kan Umi Dila bilang kalau misalkan suara Umi Dila putus-putus itu ketika suara Umi Dila kalah dengan suara kalian. Nah, tadi kayaknya ada yang pakai apa namanya headset, terus headsetnya itu dideketin ke mulut. Jadi suara Umi Dilanya kalah deh. Gitu. Ya. Umi Dila lanjut. Ya, Umi Dila lanjut ya. Sudah kelihatan? Sudah ya. Berikut ini merupakan benda peredam bunyi. Tadi benda peredam bunyi itu apa? Ini sudah kalau kita bahas. Benda peredam bunyi yaitu Gema dan benda peredam bunyi itu perhatikan enggak? Itu benda lunak yang dapat menyerap bunyi. Ini ada dua ya. Bunyi itu dapat bunyi itu Obi kolektifnya nelpon tadi. Nah ya, seperti yang Umi jelaskan tadi ya, bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang pantul. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai benda yang keras. Betul ya. Sedangkan bunyi dapat buat main mah busahnya. Ketika bunyi mengenai benda yang
lunak ya. Benda-benda yang lunak itu yang dapat menyerap bunyi itu disebut dengan peredam bunyi. Ya. Contohnya apa? Misalkan, nah nih ya, ada karpet, ada benang wol, ada apa ini? Ada juga buku dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh benda yang dapat menyerap bunyi ya. Coba Umi Dila tanya. Kalau dinding beton, dia dapat memantulkan atau dapat menyerap bunyi? Dinding beton. Mantulkan, pinter. Kalau gabus, dapat menyerap atau memantulkan? Menyerap. Kalau piring kaca, dapat memantulkan atau dapat menyerap? Mantul. Kalau karpet, dapat menyerap atau dapat memantulkan? Menyerap. Kalau sendok aluminium, dapat memantulkan atau dapat menyerap? Mantul. Iya, pintar ya. Ingat ya, diingat lagi. Yang paling harus penting kalian ingat, pantulan bunyi itu ketika bunyi mengenai benda yang Keras. keras. Sedangkan bunyi dapat diserap ketika bunyi mengenai benda yang Lunak. pintar ya. Oke, sekarang sebutkan salah satu makanan khas daerah. Padang. Budak. Gudeg. Dari mana? Apa lagi? Dari mana kita? Seruit. Seruit dari mana? Seruit. Dari mana seruit? Lampung. Dari Lampung. Ada tempe dari mana? Palembang. Iya, pintar ya. Nah, seperti tadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan itu di Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki sangat banyak keberagamannya ya. Dengan adanya keberagaman itu kita dapat menghargai satu sama lain ya. Nah, coba pemantulan bunyi itu kan dibedakan menjadi dua. Ada yang pertama gaung, ada yang satunya apa namanya? Gemang. Kalau gaung itu apa? Pakai. Gaung itu apa? Gaung itu apa? Ada yang tahu? Rongga. Nah, gaung ya, coba diperhatikan ya. Gaung itu bunyi pantun yang terdengar bersamaan dengan bunyi sehingga bunyinya tidak terdengar jelas. Jadi kalau gaung itu bunyinya bersamaan dengan bunyi asli dan tidak terdengar dengan jelas. Sedangkan gema bunyinya itu terdengar setelah bunyi asli. Paham nggak? Paham nggak nih? Coba kalau paham. Tadi kalau gaung itu apa, Kaisar? Gaung apa, Kaisar? Bunyi bersama. Ya. Coba Kaisar suaranya di unmute dulu. Kalau gaung itu apa?
Coba Malika. Kalau gaung itu apa, Malika? Siapa yang tahu gaung itu apa? Tadi gaung udah menjelaskan. Coba Zakia. Bunyi bersama. Iya, gaung itu bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Tetapi tidak terdengar jelas. Jelas. Apa gaung? Ulang lagi. Bunyi Bunyi terdengar dengar jelas. bersama, tetapi tidak terdengar jelas. Jelas. Kalau gema kebalikannya. Jadi gema itu adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Asli. Ya, paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, ingat. Tidak. Kalau gaung itu bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli, tetapi tidak terdengar jelas. Sedangkan gema, bunyi yang terdengar setelah bunyi asli dan terdengar jelas. Terdengar jelasnya apa? Bunyi jelas apa yang kita ucapkan itu. Artinya itu akan terdengar sama dengan yang kita dengar, gitu ya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak, beneran enggak? Enggak ada, bener? Oke, ya. Kita tidak ada. Umi Dila cukup kan ya? Enggak ada tugas ya, Umi. Dan nanti Umi Dila share di grup ya. Kita ingatkan, kalau kalian mengerjakan tugas, tolong ditulis dulu basmalah, hari dan tanggal, ya pinter ya. Dan diucapkan dengan tulisan tegak bersambung. Iya. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah cukupkan. Ayo, alhamdulillah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Kalian nggak zoom? Panjang. Zoom. Ya. Karena main nisuk gitu deh. Nisuk air. Banyak beresin banyak rumput. Oh, Dabi. Minta tolong aja. Aja. Minta tolong. wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa kerjakan. Sekian mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Me. Sayang. Jangan bosan sendirian,